Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, adalah dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang jaminan pertolongan Tuhan. Saudara, setiap kita membutuhkan pertolongan. Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Hanya yang menjadi masalah adalah di dunia ini manusia semakin egois. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk saling memperhatikan, saling menolong. Tetapi semakin modernnya zaman ini, manusia semakin egois dan sudah sulit antara satu dengan yang lain untuk memperhatikan, apalagi menolong. Manusia sudah semakin fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada apa yang menjadi kepentingannya, fokus kepada masalahnya sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, satu pribadi yang selalu siap untuk menolong kita adalah Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar hari ini adalah apa bukti-bukti pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menjamin bahwa Dia menolong kita. Untuk meneguhkan iman kita, kita perlu paham, kita perlu sadar apa bukti pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dan hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh renungan firman Tuhan ini, untuk saudara terapkan di sepanjang kegiatan saudara, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Akan dijelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya.
Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan ini adalah jaminan Tuhan terhadap umat-umatnya. Apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya, apa yang telah Dia lakukan, dan apa yang akan Dia lakukan. Dan Tuhan juga memberi penjelasan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami jaminan Tuhan. Hari ini, saudara, dalam segala situasi dan segala aspek kehidupan kita, mungkin saat ini ada situasi yang berat, ada situasi yang sulit, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Di dalam semuanya itu, saudara, hari ini dengar, ada Allah yang menjamin bahwa Dia akan menolong saudara. Ada Allah yang memberi jaminan terhadap kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa saja jaminan firman Tuhan terhadap umat-umat Tuhan? Kenapa Tuhan menjamin kehidupan mereka dan bagaimana supaya mereka mengalami jaminan Tuhan? Dikatakan di sini di ayat yang ke-8, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham. Saudara, Allah menjamin kehidupan kita, kehidupan umatnya, karena setiap umat-umatnya adalah orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara menjadi umat Tuhan bukan karena kelebihan kita. Setiap kita hari ini menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh, itu bukan karena kelebihan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan yang telah memilih kita. Karena Tuhan telah memilih kita. Hari ini Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan. Bayangkan saudara, kalau dari sekian banyak manusia yang hidup di zaman ini, hampir 7 miliar manusia yang hidup di zaman ini, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu artinya bagi Tuhan, saudara adalah orang yang penting. Sekalipun bukan karena kelebihan kita, semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Bagi Tuhan kita begitu berharga, sekalipun semata-mata itu semua karena kasih karunia-Nya. Kalau begitu berharganya kita, saudara, wajar kalau Dia menjamin untuk menolong kehidupan kita, karena kita orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sekalipun kita dianggap rendah, sekalipun terkadang kita tidak dianggap, tetapi dengar, satu hal yang harus saudara pahami adalah bahwa saudara adalah orang pilihan. Sesusah apapun, sesulit apapun kehidupan saudara, dengar, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Dan sebagai orang pilihan Tuhan, Dia mau menjamin, Dia mau menolong kehidupan saudara. Bahkan Dia berkata, masih di ayat yang ke-8, saudara, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kenapa Dia mau menolong kehidupan saudara? Karena Dia mengasihi saudara. Karena Dia begitu menyayangi setiap saudara. Dia menyayangi, mengasihi umat-umatnya, sehingga Dia menjamin kehidupan umat-umatnya. Saudara, mungkin hari ini saudara adalah orang yang menganggap diri saudara tidak dipedulikan, saudara tidak dikasihi, tidak ada orang yang memperhatikan kehidupan saudara karena keadaan dan situasi kehidupan saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa firman Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, ketahuilah, dengarlah, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia begitu mengasihi kita, saudara, bahkan Dia rela mengorbankan segalanya untuk mengasihi kita. Yakinkan diri saudara saat ini,
tepuk dada saudara dan katakan kepada diri saudara bahwa saudara adalah orang pilihan dan Tuhan begitu mengasihi saudara. Itu sebabnya Dia mau menolong saudara, Dia mau menjamin kehidupan saudara. Lalu ayat 9 dikatakan saudara, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Kita dijamin karena kita ini adalah panggilan Tuhan. Kita ada karena dipanggil oleh Tuhan. Saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini karena Tuhan yang telah memanggil saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan saat ini karena Dialah yang telah memanggil saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang panggilan Tuhan. Itu sebabnya Dia menjamin kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya Dia berkata, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dia menjamin Dia tidak menolak kita saudara. Dia menjamin bahwa Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak memberi syarat apapun di sini. Bahwa Dia memanggil kita atau Dia menerima kita. Kalau kita begini, kalau kita begitu. Tidak ada persyaratan itu. Dia menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini. Renungan hari ini bagi saudara, jaminan Tuhan bagi saudara hari ini adalah bahwa Dia menerima saudara apa adanya. Bahkan Dia memilih saudara, Dia mengasihi saudara, Dia memanggil saudara. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Kita diterima apa adanya. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita hari ini saudara. Yang menjadi pertanyaan kedua yang akan kita jawab dari pembahasan firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Yaitu kita dipilih, kita dikasihi, kita dipanggil, lalu kita diterima apa adanya. Bagaimana supaya kita mengalami itu saudara. Di ayat 10 dikatakan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jaminan yang berikutnya sebenarnya adalah bahwa Dia juga menyertai kita. Tapi bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan? Jangan takut. Pahamilah, imanilah dan percayalah bahwa Tuhan hadir menyertai saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, jangan takut. Situasi ekonomi saudara saat ini, jangan takut. Mungkin keadaan bisnis saudara, keadaan usaha dan pekerjaan saudara sedang mengalami penurunan, jangan takut. Mungkin saat ini ada situasi yang saudara alami yang begitu mengerikan, jangan takut. Sebab ada Tuhan yang menyertai saudara. Dia berkata kepada kita hari ini saudara, bahwa Dia menyertai kita dan Dia memerintahkan supaya kita jangan takut karena Dia menyertai kita. Jangan takut saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita mengalami jaminan Tuhan. Dia menyertai kita, Dia mengasihi kita, Dia memilih kita, Dia tidak menolak kita, Dia menerima kita apa adanya. Mari jalani hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja ada Tuhan yang menyertai saudara. Kemudian dikatakan juga jangan bimbang. Jangan bimbang saudara. Tuhan itu ada bagi saudara. Tuhan itu ada untuk menolong saudara. Dan jangan bimbang. Bimbang artinya bahwa kadang kita percaya, kadang tidak. Itu namanya bimbang. Kalau kita lihat situasi mendukung, kita jadi percaya. Kalau kita lihat situasi makin buruk, kita jadi tidak percaya. Artinya saudara, firman Allah ini mau menegaskan apapun keadaannya, apapun situasinya, baik atau tidak baik kelihatannya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tuhan hadir untuk saudara. Tuhan ada untuk saudara. Tuhan menyertai saudara. Jangan bimbang. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan pernah bimbang saudara. Tuhan hadir ada dan ada bagi kehidupan saudara. Jangan bimbang. Lalu berikutnya saudara, dikatakan sebab aku ini Allahmu.
Jangan bimbang, kenapa? Karena Dia Allah. Apa yang mau Dia tegaskan di sini, saudara? Bahwa Dia berkuasa, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu, Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam kuasanya, ada dalam otoritasnya. Dia menegaskan bagi kita supaya jangan takut, jangan bimbang, karena Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu. Kalau bumi ini pun ada di bawah kuasanya, Dia yang mengontrol segala planet, segala yang ada sekarang. Semuanya tidak berjalan begitu saja, saudara, tapi semuanya ada dalam kuasa dan kontrol ilahi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah yang sulit bagi Tuhan? Masalah kita, persoalan kita, beban kita, penyakit kita, adakah terlalu besar bagi Tuhan untuk menyelesaikan, untuk memulihkan, untuk mengubahkan ekonomi kita kah? Dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya jangan takut. Tuhan hadir untuk saudara. Jangan takut, Dia menyertai saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan dikatakan saudara, Aku akan meneguhkan engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Allah yang meneguhkan kita. Jaminan yang lain lagi saudara adalah bahwa Tuhan meneguhkan kita. Kalau Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita, apa yang perlu ditakuti? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita bimbang? Kalau Dia Allah yang berkuasa itu, yang segala sesuatu ada di bawah otoritasnya, yang segala sesuatu ada di bawah kuasanya, dan Dialah yang berjanji dan menjamin bahwa Dia akan meneguhkan kehidupan kita. Kenapa kita harus khawatir, saudara? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus takut? Dengar saudara, ada Tuhan yang hadir bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jangan khawatir, jangan takut. Ada Tuhan yang akan meneguhkan saudara. Ada Tuhan yang hadir, Dia Allah yang berkuasa bagi kehidupan saudara. Bahkan dikatakan selanjutnya, kalimat selanjutnya, bahkan akan menolong engkau. Jaminan berikutnya lagi saudara adalah bahwa Dia akan menolong setiap kita. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang peduli kepada saudara, sekalipun mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong masalah, persoalan saudara yang terlalu berat sehingga dia tidak ada lagi orang yang saudara pikir sanggup menolong saudara. Dengar, hari ini Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang berkata, Dia yang menjamin bahwa Dia menyertai saudara, Dia yang meneguhkan saudara, dan Dia yang akan menolong saudara. Kalau Tuhan yang menolong kita saudara, apakah yang mustahil? Kalau Tuhan yang menolong kita, apakah yang sulit bagi Dia? Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dialah pertolongan bagi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan kehidupan kita saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, yakini bahwa Tuhanlah menolong kehidupan saudara. Mungkin ada keadaan saudara yang saat ini di mana keluarga saudara mengalami masalah besar. Ada Tuhan yang menolong dan akan memulihkan keluarga saudara. Datang kepada Dia, berharap akan pertolongannya. Mungkin saat ini ada ekonomi saudara yang mengalami kehancuran, bahkan saudara mungkin sedang mengalami hutang piutang. Ada begitu banyak orang di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara yang memohon doa supaya hutang-hutang mereka bisa dipulihkan, bisa dibayar, bisa dilunasi. Ketika membaca itu saudara, seringkali air mata mengalir karena begitu banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Tetapi jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur saudara. Dengar, ada Tuhan yang akan menolong saudara.
Ada orang yang keadaannya lebih sulit dari saudara. Ada orang yang keadaannya lebih berat dari saudara. Tetapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tahu bahwa di dalam Alkitab ada seorang ibu, istri dari seorang nabi, di mana suaminya adalah seorang nabi, tapi satu ketika suaminya ini meninggal. Dan saat suaminya meninggal, ternyata suaminya meninggalkan banyak hutang. Tidak dijelaskan bahwa hutang itu apakah karena ada kebutuhan selama suaminya masih hidup, atau bahkan itu mungkin untuk perobatan suaminya tadi. Tidak dijelaskan di sana, tetapi yang pasti dikatakan di sana, dia memiliki banyak hutang. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, yang punya piutang kepada dia, orang yang kepadanya ibu ini berhutang, sudah sering kali datang menagih hutang itu, tetapi karena ibu ini tidak bisa membayar. Sudah bayangkan betapa beratnya mental ibu ini. Dia seorang istri dari seorang nabi yang sudah meninggal. Dia tidak bisa bayar hutangnya. Orang yang punya piutang tersebut bolak-balik datang. Tetapi dia tidak bisa membayar hutangnya, sampai akhirnya yang punya piutang tersebut memutuskan untuk mengambil anaknya. Untuk mereka, kedua anak-anaknya tersebut dijadikan budak. Bayangkan saudara, ibu ini baru saja mengalami suaminya meninggal. Beban hutang yang begitu berat. Lalu kemudian anaknya mau diambil jadi budak. Bayangkan hati seorang ibu yang demikian, saudara. Ada begitu beratnya, ada begitu sulitnya situasi yang sedang dia alami. Tetapi dalam situasi yang berat tersebut, akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari ibu ini hari ini? Bebanmu berat, situasi hidupmu berat, ekonomimu berat, masalah keluargamu berat, masalah kesehatanmu berat. Dengar saudara, harapkan pertolongan dari Tuhan. Dia Allah yang akan menolong saudara, dan Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mempedulikan kehidupan saudara. Lalu kemudian jaminan Tuhan yang terakhir, saudara. Dia berkata bahwa bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jaminan Tuhan yang terakhir bagi umat-umatnya yang melangkah bersama dengan Dia, yang tidak takut berjalan bersama Tuhan, yang tidak bimbang berjalan bersama dengan Tuhan. Jaminan Tuhan yang terakhir adalah bahwa Tuhan mau memegang tangannya, dan tangan itu akan membawa kepada kemenangan. Wow, ini jaminan Tuhan yang luar biasa, saudara, bahwa Dia memegang tangan kita, dan tangannya itu akan menuntun kita kepada kemenangan terhadap pergumulan ekonomi saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan kesehatan saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan keluarga saudara, masalah saudara. Dalam semuanya itu Dia akan menuntun saudara, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap saudara. Alangkah dahsyatnya Tuhan, saudara, yang memberi jaminan kemenangan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat jaminan firman Tuhan ini, di mana Dia memberi jaminan bagi kita bahwa kita adalah orang pilihan, maka Dia mengasihi kita. Kita dipanggil olehnya, maka Dia tidak akan menolak kita. Dan dikatakan bahwa Dia meneguhkan kita, Dia menolong kita, Dia memegang tangan kita, Dia menyertai kita. Itu sebabnya Dia berkata, jangan takut, jangan bimbang. Karena begitu banyaknya jaminan-jaminan yang Dia berikan bagi setiap kita. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, alangkah dahsyat jaminan Tuhan bagi kehidupan kita, yang menjadi bagian kita melangkah bersama Tuhan. Jangan takut apapun keadaan saudara. Melangkah bersama dengan Tuhan, jangan bimbang apapun situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, betapa dahsyat jaminan-jaminan firman-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang
telah memilih kami dan Engkau mengasihi kami. Engkau Allah yang telah memanggil kami, dan Engkau menyertai kami, Engkau tidak menolak kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami, menolong kami, bahkan menuntun kami kepada kemenangan. Betapa dahsyat janji-janji-Mu. Dan hari ini Engkau telah menegaskan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami menegaskan, kami mau mengambil komitmen bahwa kami tidak akan pernah takut berjalan bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah bimbang melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu ini, nyatakan janji firman-Mu bagi mereka dan ajar mereka menerapkan firman-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi juga hamba akan berdoa bagi pergumulan mereka, bagi profesi mereka, bagi kegiatan mereka sepanjang hari ini, bagi kesehatan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka. Kami akan berdoa bersama dan saya akan mendukung mereka dalam doa. Engkau Allah yang tetap hadir di tengah kami, memberkati doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.